Hai Sobat Dua, welcome to Semandoto. Kenalin, aku Sauza sebagai host kalian pada podcast hari ini. Podcast hari ini berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Podcast kali ini membahas tentang remaja. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan gue star yang spesial nih. Yuk kita sambut gue starnya. Mari Bapak, Ibu. Jadi, gue star pada kali ini yang ada di sebelah kanan saya adalah penyuluh agama KUA Metro Barat, yaitu Bapak Darwis LC. Yang sebelah kiri saya ada Dr. Puskesmas Mulyojati, bidang penanggulangan PMS, yaitu Ibu Dr. Daimatun Najihah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya yuk. Bapak, Ibu, saya mau bertanya, apa itu penyakit menular seksual atau PMS menurut bidang kesehatan dan agama nih? Dari bidang agama dulu, Bapak, boleh? Kalau di bidang agama, lebih kepada bagaimana Islam mencegah umatnya tidak terkena PMS. Karena Islam tidak kalau pengobatan di bidang kesehatan. Makanya dalam agama kita itu pahami bahwa ternyata pada dasarnya ajaran Islam itu datang bukan untuk menyusahkan kita, tapi lebih kepada memberikan kebaikan bagi kita dan umat. Oleh sebab itu Islam mengharamkan bagi kita untuk pacaran. Karena pacaran itu pintu awal memulai hal-hal baru yang menyimpang dari ajaran agama kita. Makanya Allah tegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina karena itu dosa besar dan jalan yang seburuk-buruknya jalan. Karena kemudian Islam juga menegaskan kepada kita bahwa ternyata kita ini punya potensi untuk berzina, potensi untuk bermaksiat. Mata maksudnya apa? Memandang, tangan menyentuh, kaki melangkah, hati juga maksiat, yaitu berangan-angan mendambakan sesuatu yang bukan dibolehkan dalam agama. Makanya potensi-potensi itu kemudian Islam giring kepada hal-hal yang baik, dilarang di awal, jangan sampai bersentuh dulu. Karena kata ulama, dosa itu seperti minum air lautan. Semakin diminum semakin haus. Dan dosa itu kalau dilakukan pertama, dan akan menimbulkan keinginan untuk langkah yang kedua dan seterusnya. Kemudian bahwa ketika orang pacaran itu sebenarnya dia sudah menginvestasikan waktunya untuk hal-hal yang salah. Investasi perasaan, waktu, uang dan segalanya dalam rangka memuluskan syahwatnya untuk pacaran. Dan endingnya lagi ketika investasi itu sia-sia. Sia-sianya apa? Ternyata dia menikah dengan orang lain. Patah hati lagi, sakit hati lagi, dan ujung-ujungnya akan berujung kepada tindakan kriminal atau tindakan pidana, misalnya bunuh diri, memaksakan kepada orang lain dan sebagainya. Maka hal-hal semacam itu Islam larang. Jangan sampai perasaan kita itu habis demi meraih atau mendapatkan perasaan orang lain yang belum tentu bisa kita dapatkan. Maka di awal Islam mengharamkan bagi kita untuk mengenal pacaran dengan pacaran. Karena pacaran itu sendiri bisa menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kemudian bagaimana caranya? Tentunya satu adalah dengan cara menundukkan pandangan. Karena pandangan itu awal dari segalanya. Maka kata seorang penyair Arab, semuanya berawal dari pandangan, pandangan kemudian senyum, senyum kemudian berbicara kemudian janjian, habis ketemuan deh. Nah ini yang kemudian berlanjut dan berlanjut. Oleh sebab itu jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang semacam itu. Lalu yang terakhir, kalau Islam mengharamkan pacaran, bagaimana mengenal pasangan kita? Ada cara tersendiri yang Islam berikan kepada kita, yaitu ta'aruf, saling mengenal. Mengenal pun gak harus bertemu langsung kok. Bisa aja misalnya kita punya adik perempuan, mengutus adik kita menemui orang yang kita inginkan. Ngobrol, karena
ketika ngobrol dengan sesama jenis itu akan lebih terbuka dan lebih ketahuan sebenarnya seperti apa. Ya, demikian juga ketika yang laki-laki, yang perempuan jangan mencari, cukup utus saudara kandungnya, kakak atau adiknya, atau pertemukan dengan bapaknya. Karena kalau sesama lelaki akan tahu tentang sifat laki-laki itu sendiri, sama halnya yang perempuan tahu sifat perempuan itu sendiri. Karena memang yang tahu itu hanya laki-laki sendiri. Oleh sebab itu, warga Semanda dan sekitarnya, mari kita menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada dosa-dosa berikutnya setelah dosa yang pertama. Tentunya dengan cara apa? Cobalah ya, kita kembali belajar agama. Yang kedua, menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat. Ya, berolahraga atau hal-hal yang lain. Makanya kemudian kata Nabi, jika memang orang itu nafsu sangat besar banget, dia kata Nabi banyak-banyak puasa. Ya, banyak-banyak puasa, karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Dengan banyak puasa, dia akan terjaga dari syahwat yang sebagainya, karena itu bisa berdampak pada hal-hal yang lainnya. Dan puasa ini menjadi tameng paling murah lah ya, yang bisa kita laksanakan. Nggak usahlah pergi ke klinik atau terapis, cukup dengan banyak-banyak berpuasa, karena itu bisa mengekang nafsu kita. Dan kemudian yang kedua, lupa juga kita dengan banyak-banyak olahraga, mengeluarkan energi dalam tubuh kita, itu bisa mengekang atau mengendalikan nafsu kita. Olahraga menjadi hal yang harus dilakukan juga, dan olahraga juga nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu berat-berat, jalan kaki, lari pagi, beraktivitas dan lain sebagainya, itu juga sangat membantu. Jadi nggak ada alasan bagi kita olahraga harus yang mahal, nggak perlu. Cukup olahraga jalan kaki atau perbanyak jalan langkah kaki kita ke masjid, itu juga olahraga. Ke masjid dengan jalan kaki, kemudian muter arah yang agak jauh dikit, itu bagian dari olahraga. Sebagai gerakan badan, insya Allah itu bisa membantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang terakhir, yang penting banget, yaitu hindari interaksi terlalu sering lah, ya. Karena ada pepatah Jawa mengatakan sering ketemu itu bisa menimbulkan perasaan yang berbeda-beda. Bahkan sering ketemu itu bisa menimbulkan perasaan yang berbeda, cinta dan sebagainya. Ya, saya nggak hafal bahasa pepatah Jawanya, tapi ingat, sering ketemu itu kadang-kadang bisa menimbulkan macam-macam lah. Yang awalnya kita pandang biasa kok jadi luar biasa. Yang kita awalnya biasa-biasa kok ada perasaan berbeda. Ketika kok dia dengan orang lain kok perasaan saya beda ya, kayak merasa marah, gimana. Itu juga bagian dari awal dari semuanya. Berarti ya itu ya, Islam datang, ingat, Islam pahami di mindset kita, Islam datang bukan untuk mengekang kreativitas kita, tapi Islam datang untuk mengatur agar kita baik dan juga memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Kalau dalam bahasa agama itu maqasid syariah, tujuan di sana datang ada 5. Ya, pertama itu kata Nabi, kata ulama, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga diri dan pokoknya menjaga diri dan menjaga kehormatan. Di antaranya itu adalah dengan memberikan aturan-aturan yang tentunya aturan ini sebenarnya seyogyanya kita pahami sebagai sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan atau mendatangkan kemunduran. Enggak, pahami Islam datang untuk memberikan kebaikan bagi diri kita dan kebaikan juga bagi yang lainnya. Insya Allah dengan pemahaman ini kita akan enjoy, tidak terlalu terbawa perasaan yang lainnya dan sebagainya, karena semua perasaan itu akan menjadi lebur ketika kita mengatakan ini Islam, ini untuk kebaikan saya. Lain halnya kalau kita mengedepankan hawa nafsu, pasti akan macam-macam lah, berbagai macam argumen yang kita keluarkan. Oke, itu ya sahabat Semanda dan sekitarnya, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan. Lakukan sedini mungkin dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya.
Mohon izin Ibu, misalkan ada teman kita yang terpapar penyakit menular Ibu, kayak HIV, hepatitis, dan sebagainya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai sesama teman nih Ibu? Balik lagi ya, tadi penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui seksual, baik secara vagina, baik secara anus, ataupun secara oral. Nah, HIV dan hepatitis B adalah penyakit menular seksual. Balik lagi kita tahu pengertiannya, bahwa itu adalah penyakit menular seksual, tidak akan ditularkan melalui yang lain. Jadi yang pertama adalah tidak boleh dijauhi, ya, karena itu tidak menular dari bersentuhan, tidak menular dari berbicara bersama, tidak menular dari berjabat tangan, tidak menular dari makan sebelahan gitu ya. Jadi yang pasti tidak boleh dijauhi dan harus disupport. Karena balik lagi kita tahu bahwa tidak menular segampang itu. Oke. Baik, karena sudah di penghujung acara, jadi kita bisa say goodbye dulu sama Sobat 2 di luar sana. Nah, sebelum kita say goodbye nih Bapak dan Ibu, kira-kira ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi Semanda? Ini dari Ibunya. Adik-adik yang sedang dalam fase remaja, ya, artinya fase remaja adalah fase gejolak hormonal. Fase remaja adalah fase mencari jati diri. Dengan ilmu yang tepat, baik dari segi kesehatan maupun dari ilmu agama, bagaimana gejolak yang muncul itu bisa kita siasati dan kita arahkan dengan perilaku yang positif. Oke. Baik, Ibu. Mungkin dari Bapak ada untuk pesan-pesan dari siswa-siswinya? Untuk adik-adik Semanda, jangan mengedepankan ego, nafsu, dan lain sebagainya, tapi kembalikan solusi dan sikap kita pada ajaran agama Islam, bagaimana Islam mengatur kita, dan pastikan bahwa yakinkan dalam pikiran dan hati, Islam datang untuk memberikan kebaikan pada diri kita dan orang sekitar kita. Baik, itu dia teman-teman pesannya dari Bapak dan Ibu. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, jadi kita say goodbye dulu sama Sobat 2 di luar sana. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin saya. Terima kasih Sobat 2. Dadah.